Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dambaan setiap bangsa dan negeri yang memiliki rakyat di dalamnya adalah ketika dipilih seorang raja atau presiden berharap karakter-karakter yang memberikan kebahagiaan, keadilan, dan pengayoman terhadap rakyat. Manusia ada kafir, ada muslim. Tapi ketika berbicara kepemimpinan, dia juga harus mengayomi yang muslim dan yang kafir. Tidak boleh seorang muslim hendak mencari figur dan teladan yang boleh namanya disebut sebagai ikon dan model atau rujukan kecuali satu nama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik, di hari ini ketika seseorang kepala rumah tangga juga adalah pemimpin, Pak RT DKMC juga pemimpin, Menteri, Gubernur, Presiden juga pemimpin, bahkan kumpulan negara-negara, baik negara-negara OKI, negara-negara PBB ada pemimpinnya. Satu hal yang tidak bisa dilihat, yang tidak ada kecuali ada pada diri Rasulullah SAW. Semua orang yang pernah menjabat menjadi menteri, presiden di sebuah bangsa dan negara, mereka biasanya punya kemampuan tentang program tentang ilmu mengatur manajemen. Tapi ada satu hal yang ditinggalkan oleh para pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin menjadi pemimpin negeri atau pemimpin apapun, yaitu apa? Seorang pemimpin lupa menggunakan senjatanya yang paling besar, yaitu apa? Yaitu berdoa. Banyak orang dengan tenaganya dan tentaranya dan senjatanya dengan cara itu bisa merusak, memberhentikan sesuatu yang menjadi penghalang. Tidak, belum tentu. Kemajuan teknologi tidak bisa menyetop sesuatu yang ditakuti oleh sebuah bangsa. Tapi ada satu yang cepat bisa berubah dan merubah sesuatu, bahkan hitungan detik. Apa itu? Doa. Lihat, seluruh nabi dan rasul, ketika Allah uji dengan ujian yang begitu berat, tidak ada yang mereka tinggalkan dan tidak ada yang mereka lupakan kecuali satu, bukti kebergantungannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Berdoa. Keteladanan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terletak yang paling besar adalah kebergantungannya kepada Allah. Bukan kebergantungan Nabi kepada fisik Nabi yang ganteng dan yang lainnya, atau kemampuan Nabi dalam strategi terhadap peperangan, bukan. Tapi ketika berperang, ketika memimpin, ketika mengolah program sebuah negeri, sebuah bangsa, Nabi mencontohkan menjadi model bagi Nabi-Nabi Rasul yang lainnya, yaitu apa? Berdoa. Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Berdoa adalah senjatanya bagi orang mukmin. Bahkan ketika siapapun kita, Pak Dodi, Pak Ahmad, si fulan tiba-tiba menjadi pemimpin, dan yang hari ini banyak mereka lupa adalah menggunakan doa ketika dia menjadi pemimpin. Karena apa? Karena semua Nabi Rasul faham bahwa pemimpin yang adil, kalau dia berdoa kepada Allah, tidak ada dinding atau hijab, doanya akan Allah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hari ini banyak pemimpin yang diprotes oleh rakyat terhadap ketidakpuasan sesuatu. Kemudian mereka menggunakan cara-cara yang tidak benar. Lihat, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal, ada 3 perkara, ada 3 orang kalau dia berdoa kepada Allah tidak pernah ditolak doanya. Yang pertama adalah doa orang-orang yang dizalimi. Yang kedua, 2 orang yang sedang berpuasa atau ketika berbuka puasa. Dan yang ketiga adalah doa pemimpin yang adil, imamun adil. Hari ini jarang kita dengar. Di waktu tengah malam, bukan di media massa, di waktu tengah malam mengangkat kedua tangannya kepada Allah seperti Nabi Nuh. 1000 tahun berdakwah, hanya sedikit yang naik kapal Nabi Nuh, termasuk Kan'an, istri dan anaknya pun tidak mengikutinya. Apa yang terjadi ketika ingin merubah negerinya? Dia mengangkat tangan dengan mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Nabi Muhammad ketika perang Badar 300 melawan 1000, ketika tidak ada kemampuan kecuali dengan doa, Nabi mengangkat tangan. Seandainya negeri kita ini pun adalah pemimpin muslim yang adil, cukup dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, bantulah negeri ini. Ini pernah dicontohkan oleh pengikutnya Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika menjadi khalifah, karena Umar dikenal sebagai seorang yang bertakwa dan saleh, yang tegas, dan orang yang alim. Ketika di Mesir ada seorang gubernur namanya Amr bin As. Paceklik, tidak ada air, dan sungai Nil yang menjadi pusat kebutuhan air negeri itu pun sudah mulai kering.
Maka Umar dengan insting kesolehannya menyuruh gubernurnya yaitu Amr bin As menulis surat. Kata Umar kepada Amr bin As, "Wahai gubernur Mesir, lemparkan surat ini ke Sungai Nil." Jamaah yang mulia, tahukah isi surat tersebut? Isi surat tersebut merupakan isi yang pernah Nabi ajarkan kepada para pemimpin-pemimpin muslim, yaitu apa? Mengagungkan Allah. Ternyata surat yang dilempar ke Sungai Nil yang kering itu bunyinya apa? "Wahai Sungai Nil, engkau adalah makhluk ciptaan Allah yang bertugas untuk menolong hamba-hamba Allah. Jika engkau, wahai Sungai Nil, benar makhluk hamba Allah, maka bantulah hamba-hamba Allah di negeri ini." Setelah kejadian surat yang dilemparkan Umar kepada Sungai Nil itu, maka sampai hari itu tidak pernah lagi Sungai Nil kering. Karena apa? Berkat doa pemimpin yang adil. Wahai kaum muslimin yang menjadi pemimpin, baik sebagai keluarga, RT, RW, camat, menteri, gubernur, atau presiden, gunakanlah cara ini agar kesulitan kita dalam satu detik bisa berubah. Lihat, yang bisa merubah Umar bin Khattab masuk Islam bukan karena pedang atau tombak atau kekayaan atau wanita, tapi doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ansurnal Islam bi umarain." Ya Allah, belalah, tolonglah Islam dengan dua orang bernama dua Amr, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Akhirnya dengan doa Nabi, kata para sahabat, tidak mungkin Umar masuk Islam sampai onta masuk lubang jarum. Ternyata dengan doa Nabi, akhirnya Umar yang awalnya menjadi penentang Islam, penghalang Islam, mendapat ide menjadi orang yang pertama kali mencintai Islam. Bahkan orang yang pertama tidak percaya bahwa Nabi wafat. Begitu cintanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mari gunakan doa bagi pemimpin muslim yang adil agar masalah negeri ini bisa segera dalam hitungan detik. Sebagai Umar berubah menjadi muslim karena hitungan doa Nabi, satu detik bisa berubah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.